Baru bagi saya pribadi, tentunya bagi kita semua. Saya percaya bahwa Allah tidak pernah tinggalkan saya. Amin. Amin. Ya, bulan Juli yang lalu kalau Bapak belum ketahui, orang tua saya, bapak saya itu Tuhan sudah pakai duluan. Ya, luar biasa. Kita percaya bahwa Tuhan itu sanggup memberikan kekuatan baru bagi kita semua. Haleluya. Kita tahu bahwa Allah memberikan satu motivasi hidup kita, bahwa Allah yang kita semua adalah Allah yang hidup. Terima kasih kepada Bapak Pendeta serta Ibu Pendeta yang sudah memberikan waktunya untuk kita semua merenungkan firman Tuhan. Juga kepada Bapak Sintua, ya, Bapak Ebra dan Bapak Jire, terima kasih. Tuhan memberkati kita semua. Baik, mari kita akan membuka Alkitab kita di dalam surat Roma pasal 6, yaitu ayat yang ke-12. Apabila nanti ada kata-kata yang berbeda, karena ini Alkitab saya Alkitab terjemahan baru, ya, ada beberapa persen yang berbeda tapi tujuannya sama, ya. Ya. Tema kita adalah jangan pelihara dosa. Ya, kita bukan berarti bagaimana. Ya, baik. Saya akan bacakan Roma pasal 6 ayat yang ke-12, ya. Demikian bunyi firman Tuhan. Sebab itu hendaklah dosa jangan berkuasa lagi di dalam tubuhmu yang fana, supaya kamu jangan lagi menuruti keinginannya. Ya, puji nama Tuhan. Baik saudara kasih dalam nama Tuhan Yesus, sebelum saya menyampaikan lebih jauh tentang firman Tuhan, bagaimana tema firman Tuhan hari ini, jangan pelihara dosa. Kalau pelihara ternak boleh, tapi jangan pelihara dosa. Lalu ketika kita memiliki tema jangan pelihara dosa, bagaimana kehidupan kita ini? Ya, apakah kehidupan kita sudah rohani, sudah hebat, lain daripada yang lain? Bahkan kita mungkin sudah memiliki sikap seperti malaikat. Ya, apakah seperti itu? Halo? Jangan pelihara dosa. Ya, konsepnya bahwa kita ini sedang dinasehati, sedang diberikan rambu-rambu supaya kita jangan salah langkah, apalagi namanya jangan simpan dosa atau pelihara dosa. Sebab Bapak Ibu dikasih dalam Tuhan, sadar atau tidak sadar, orang-orang yang percaya, orang-orang Kristen, mungkin sekian persen masih ada yang namanya pelihara dosa. Lalu konsep kita seperti apa untuk tidak melihara dosa? Ya, tadi luar biasa, ya, punya semangat. Ya, kalau diukur dengan sekarang kita nggak tahu apa itu gerakannya apa, luar biasa. Ya, ini untuk Tuhan. Ya, jadi Bapak Ibu dalam nama Tuhan, saya akan berikan satu ilustrasi. Ya, sebelum kita jauh mendengar firman Tuhan begini. Saya pernah baca buku. Kalau kita mengenal namanya Kumbang Suka Terbang, ya, Bapak Ibu tahu Kumbang Suka Terbang, ya? Ya. Tapi saya yang baca ini namanya kumbang tanah. Ya. Kumbang ini kerjanya mencari makan. Makanannya itu terlalu ekstrim. Saya katakan kenapa? Sebab yang dinikmati, yang dimakan ini adalah kotoran. Ya. Dia sorong kotoran ini seperti bola, kemanapun dia bawa, sampai ke sarangnya dia bawa. Ya. Lalu untuk apa? Itu untuk bahan makanan.
lalu seterusnya itu dikasihkan kepada anak-anaknya. Makanya kumbang tanah ini ketika sudah membawa kotoran ini ke dalam tanah, ke dalam sarangnya, dia bertelur di dalam kotoran itu. Tujuannya apa? Ketika anak-anaknya menetas, anak-anaknya sudah nggak bingung lagi cari makanan, ya kan? Ini anggaplah induk yang bertanggung jawab. So di situ nutrisinya luar biasa. Kata catatan buku itu ya. So kita tidak pernah makan kotoran ya. Di mana-mana kotoran ini dibawa sampai kepada sarangnya, sampai diberikan makan kepada anak-anaknya. Ini kotoran kumbang tanah. Ya. Lalu saya memberikan satu gambaran begini. Andaikan saja kita ini kumbang tanah, lalu kotoran yang bulat seperti bola itu dosa, itu akan seperti apa? Kenapa? Sebab kita sebagai orang Kristen, kita membawa kotoran kemana-mana. Kita membawa kotoran ke gereja, kita membawa kotoran ke masyarakat, kita membawa kotoran ke keluarga. Kotoran ini adalah namanya dosa. Maka firman Tuhan katakan kepada kita semua hari ini tentang Roma pasal 6 ayat yang ke-12, sebab itu ya, Roma atau jemaat yang ada di Roma diberikan nasihat kepada kita semua. Paulus sampaikan. Kenapa tiba-tiba Paulus menyampaikan hal yang seperti itu? Sebab itu, hai umat-umat Tuhan, orang-orang Kristen yang kupimpin, hendaklah dosa jangan berkuasa lagi di dalam tubuhmu. Dengan kata lain, Paulus sudah melihat betul, dia jeli bahwa umat-umat Kristen yang ada di Roma masih menyimpan dosa. Ya, kita akan belajar ke sana. Jadi ketika saya bertemu dengan, kalau orang Medan opung lah, kalau saya katakan mbah. Dulu mbah ini punya apa namanya? Punya pegangan uang boleh, ini tapi lain. Ya, pegangannya apa? Itu jimat, pawang hujan. Ya. Pernah ada saya itu waktu berkati Bapak Indah, memang sore itu hujan. Ya, saksinya kan enggak hujan. Begitu barang itu dicabut dari atap rumah, hujan luar biasa. Ya, saya bilang kan. Terus dia mengatakan seperti ini, Mbak, masih punya ini. Aduh, saya bersumpah saya nggak punya pegangan seperti itu. Rupanya sampai hari ini ada orang pinter melihat Mbah ini ada dua pengikut di mana-mana dia ikut secara masak kasar. Berarti Mbah ini masih punya pegangan, masih pelihara pegangan. Ya. Apakah ini dosa? Itu pasti. Makanya dalam kehidupan kita akan belajar. Nah, kembali ke begini, bahwa kita dikatakan sebab itu hendaklah dosa jangan berkuasa lagi di dalam tubuhmu yang fana. Yang jadi artinya dalam kehidupan kita ini Bapak Ibu, bahwa hidup kita yang sementara, yang fana, jangan lagi diperhamba oleh namanya dosa. Pujian tadi mengatakan apa? Sejauh timur dari barat sampai ke Tubir dibuat. Saya pernah ngajari kepada anak muda waktu saya pelayanan di mana. Jadi sejauh timur dari barat, tapi saya perhatikan lama-lama kata-katanya beda. Ya, berulang-ulang itu kayaknya urapan. Tapi saya katakan kok, tunggu dulu, kata-katamu bukan dari sejauh timur dari barat, apa sejauh timur kamu katanya. Ya, salah itu, bukan itu. Sejauh timur. Itu sudah salah ya. Entah saya pendengarannya mungkin ya. Nah, ini salah.
Apa itu dosa? Itu bukannya, ini intermezzo saja. Bapak Ibu dikasih dalam nama Tuhan, dalam tubuh yang fana, dalam tubuh yang sementara ini, Tuhan katakan, jangan ada dosa, jangan melakukan dosa. Lalu jawabannya begini, kata siapa? Kita hidup kan masih di dunia. Ya. Tetapi bagaimanapun konsepnya Bapak Ibu, kehidupan kita di dunia adalah penuh dengan dosa. Saya seringkali katakan begini, ketika ikan di laut kan hidupnya di air asin, ya. Tetapi Bapak Ibu kalau masak itu kan tentunya ada asin karena dikasih garam. Tetapi ikan itu tidak asin. Ada apa di dalamnya? Ada apa? Ada kehidupan, ada kegerakan. Amin. Jadi konsep kehidupan kita juga seperti itu. Kalau kita hidup di tengah-tengah dosa ini yang ada di dunia, kita tidak akan terkontaminasi dengan dosa, kita tidak terpengaruh dengan dosa. Kalau iman kita, rohani kita hidup. Tapi kalau mati, masih pasti pelihara dosa. Tetapi puji nama Tuhan, tidak ada di sini. Nah, bagaimana karakter dosa? Ya, kita baca karakter dosa seperti ini. Roma pasal 7 ayat yang ke-18. Demikian bunyi firman Tuhan. Kalau demikian, bukan aku lagi yang melakukannya, tetapi dosa yang menetap di dalam aku. Ayat 18. Sebab aku tahu bahwa di dalam diriku yang bertabiat daging tidak ada sesuatu yang baik. Ya, sampai di situ dulu. Paulus sampaikan kepada orang Roma bahwa dosa itu adalah tabiat daging. Dalam Galatia pasal 5 kalau nggak salah ya, itu di sana ditulis peranan dosa dalam daging itu apa? Ya, ada pencabulan, ada iri hati, ada dengki, ada perselisihan. Ini adalah buah-buah dosa. Apakah dalam tubuh yang fana ini kita akan lakukan itu? Ya, selanjutnya seperti ini ya. Sebab aku tahu bahwa di dalam diriku yang bertabiat daging tidak ada sesuatu yang baik. Sebab menghendaki yang baik memang ada padaku, tetapi melakukan apa yang baik tidak. Ini karakter dosa. Berarti dosa tahu ada yang namanya baik, ada yang namanya kebenaran, tetapi dia tidak mau melakukan. Nah, hal yang seperti ini kalau ada terjadi dalam kehidupan diri kita, akan menjadi apa diri kita ini? Kenapa? Sebab kita mengikuti karakter dosa. Maka akibat dan memelihara dosa, kehidupan kita tidak menjadi berkat. Betul? Tidak menjadi berkat. Kenapa? Sebab dosa itu sudah mengikat. Dosa itu sudah melekat. Bahkan jika dosa itu sudah menjadi gaya hidup, wah, ini gereja akan menjadi hancur. Ya, tubuh kita, rohani kita. Ya. Makanya pernah saya pulang ke Jawa. Ini dosa ini sudah menjadi gaya hidup. Di Jawa itu kan gampang tanya. Ini memang Mbak ini suka keluar malam. Loh, Mbak, kok sore-sore jam 5 ini sudah mau berangkat? Saya tahu memang karakternya itu, ya, kerjaannya memang seperti itu. Iya Mas, sudah ada yang pesan. Gampang sekali ngomong itu, ya. Iya Mas, ini sudah yang pesan. Ini termasuk mereka dia sudah memiliki gaya hidupnya di dalam dosa. Ya, jangan sampai terlambat, betul Pak. Jangan sampai terlambat.
Cuman saya nggak tanya berapa orang Pak, enggak ya. Om terlambat. Oh, gitu ya. Ya. Jangan. Sorry. Terlambat pesan. Saya bilang, Mbak, sudah berangkat? Iya Mas, sudah yang pesan. Luar biasa ini. Mas terlambat. Bukan luar biasa, luar binasa ini, ya. Mungkin dalam hatinya Mas sudah terlambat. Ya. Ini kata itu ya Bapak itu ya. Mungkin Mas sudah terlambat. Ya. Ini dikatakan bahwa orang ini sudah hidup atau memiliki gaya hidup dalam dosa. Makanya ketika seseorang sudah melakukan segala perbuatan dosa, itu dianggap wajar-wajar saja, ya kan? Wajar-wajar sajalah. Kita memang masih manusia. Nah, ini keliru. Kalau ini akan berjalan terus-menerus, maka perbuatan dosa itu akan mengikat dan melekat dan akan menjadikan sesuatu yang tidak berkenan kepada Tuhan. Alhasil untuk bertobat itu susah dan sulit untuk melakukan yang benar. Kenapa Bapak Ibu saya katakan demikian? Ini beberapa hari saya sampaikan kepada anak-anak muda yang ada di Bengkulu begitu. Ingat bahwa perbuatan dosa, sikap dosa, ketika Adam dan Hawa makan buah, ya, buahnya masam atau pahit, Bapak Ibu, ya, buahnya masam atau pahit. Alkitab nggak mencatat, tetapi yang jelas Alkitab mencatat bahwa buah itu baik, indah. Artinya ketika orang sudah dikonsep memiliki pikiran tentang dosa, dosa itu rupanya nggak pahit, dosa itu nggak masam, dosa itu nggak busuk, tetapi dosa itu enak. Maka sampai hari ini saya tidak pernah melihat fakultas atau jurus apapun yang kuliah tentang dosa, ya, nggak ada. Dengan otomatis dosa itu bisa muncul dengan sendirinya. Bagaimana kita melakukan dosa itu? Ya. Kita ini ibaratkan kita di pisau tajam, kita pakai untuk yang positif, potong daging, potong RW, bla bla dan sebagainya. Atau pisau itu untuk merampok, untuk membunuh dan menyiksa orang. Itu tinggal kita. Ya, firman Tuhan katakan tadi kepada kita dalam Roma pasal 6 ayat 12, dosa jangan berkuasa lagi di dalam tubuhmu. Artinya setiap orang sudah pernah melakukan dosa, ya. Awal mula dosa kita melihat di dalam 1 Timotius pasal 2 ayat 13, ada di sana, ya. 1 Timotius pasal yang kedua, di sana ayatnya yang ke-13 dan 14. Demikian bunyi firman Tuhan. Sebab yang pertama dijadikan itu Adam, kemudian barulah Hawa. Lagi pula bukan Adam yang tergoda, melainkan perempuan itulah yang tergoda dan jatuh di dalam dosa. Jadi yang jatuh dalam dosa pertama siapa? Hawa itu jenisnya apa? Wanita. Hati-hati. Iya. Makanya kenapa Bapak Ibu? Kalau laki-laki banyak duit, katanya itu nakal, ya kan? Kalau cewek nakal pasti banyak duit. Tahu ya cara nakalnya? Tahu lagi ibu semuanya, nggak usah dijabarkannya. Kira-kira begitu. Ya, itu. Makanya hati-hati dengan yang namanya buah yang baik. Ya.
Alkitab mencatat buah yang baik. Sebab Tuhan mencatat segala sesuatu itu baik adanya, tetapi diacak-acak oleh yang namanya si ular. Ya. Alkitab Iblis. ular itu ular apa? Ular piton mungkin ya. Ular beludak. Kalau saya ngomong ular budak ada di Alkitab, tapi kalau saya ngomong nanti pasti ada kamar. Kira-kira seperti itu ya. Ya, oke. Luar biasa. Jadi firman Tuhan hari ini mengatakan jangan pelihara dosa. Kalau saya bilang sekarang siapa yang pelihara dosa, pasti tidak ada. Amin. Amin. Ya, jangan tidak ada yang ngaku maksudnya seperti itu ya. Tidak ada. Semua itu baik-baik ya, luar biasa. Nah, apa yang menjadikan kehidupan kita? Maka firman Tuhan menjelaskan kepada kita, jadilah pendengar firman Tuhan. Amin. Amin. Jadilah pendengar firman Tuhan. Seperti sama dalam Alkitab. Ada enggak? Ada. Dia duduk di kaki Yesus. Yang satu sibuk di dapur. Maria. Iya, Maria. Ya. Maria duduk di kaki Tuhan mendengar firman Tuhan. Tapi bukan di situ. Bapak Yakobus mengatakan, kalau engkau sudah mendengar firman Tuhan, lalu apa? Menjadi pelaku firman Tuhan. Ya. Ini konsep Bapak Ibu ya. Jadi masalah tentang dosa, tentunya kita senantiasa diingatkan. Ada dosa pikiran, ada dosa penglihatan, ada dosa mulut. Dosa apa lagi? Ya? Perbuatan. Ya. Makanya ketika ada dosa di dalam kehidupan kita, pura-pura baik, ya, saya bukan masa bilang marga purba, bukan, ya. Ini pura-pura baik, makanya Tuhan bilang begini, ya, Tuhan bilang gini, jangan sampai ada dusta di antara kita. Ya, kamu pura-pura baik, ya. Amin. Maka dari itu firman Tuhan katakan, jangan pelihara dosa. Sekalipun kita hidup dalam situasi dosa, maka jadilah pendengar dan pelaku firman. Itulah yang sanggup dan mampu menumbuhkan kebenaran dalam hidup orang percaya. Amin. Ya, luar biasa. Konsep dosa ini adalah mengikat, meruntuhkan, menghancurkan. Lalu mengatakan, dosa lagi. Kalau masalah itu nanti urusan belakang. Itu orang menggunakan itu. Tetapi kita, firman Tuhan yang disampaikan kepada kita hari ini adalah konsep kebenaran adalah tentang jangan hendaklah dosa berkuasa lagi di dalam tubuhmu ya, supaya kamu jangan lagi menutup keinginannya. Janganlah menyerahkan anggota-anggota tubuh kepada dosa untuk menjadi senjata kelaliman, tetapi serahkanlah dirimu kepada Allah sebagai orang-orang yang dahulu mati, tetapi sekarang hidup. Serahkanlah anggota-anggota tubuhmu kepada Allah untuk menjadi senjata kebenaran. Sebab dosa tidak akan berkuasa lagi dalam atas kamu, karena kamu tidak berada di bawah hukum Taurat, tetapi di bawah hukum anugerah. Ya. Jadi kita bukan berada di hukum Taurat, tetapi di hukum anugerah. Ya, kalau dihukum pada zaman Adam itu adalah hukum hati nurani. Ya. Mana yang benar, mana yang salah, dia ambil masing-masing. Tapi kita adalah hidup dalam anugerah. Makanya Bapak Ibu dikasih di dalam nama Tuhan, segala itu firman Tuhan sampaikan kepada kita, jangan pernah dan jangan coba-coba
pelihara yang namanya dosa. Sebab dosa itu mengikat, sekali lagi menghancurkan dan membuat kehidupan kita ini tidak bisa berbuat apa-apa. Maka segala sesuatu mari kita lakukan dengan baik dan menjadi pendengar firman Tuhan dan menjadi pelaku firman Tuhan yang sanggup menumbuhkan kebenaran di dalam kehidupan kita selama-lamanya. Firman Tuhan katakan kepada kita, ya, sebab upah dosa ialah maut, tetapi kasih karunia Allah ialah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Sekali lagi, jangan pernah pelihara dosa dalam hidup kita. Haleluya, haleluya. Terima kasih.